Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Yulia Damayanti dengan nomor NPM belakang 055. Saya dari program studi Desain Komunikasi Visual. Jadi di video ini saya akan membahas reaksi saya terhadap video berikut ini. Jadi di dalam video tersebut Coki Pardede menjelaskan tentang pemahamannya mengenai agama-agama dan juga alasannya mengapa beliau memilih untuk menjadi ateis. Setelah menonton video tersebut, saya mencatat beberapa pemahaman dari beliau yang menurut saya menarik untuk dibahas. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa beliau memilih ateis karena tidak ada penjelasan pasti mengenai Tuhan dan penciptaannya, kurang lebih seperti itu. Tidak ada penjelasan secara ilmiah juga mengenai hal tersebut. Posisi gue adalah gue tidak merasa jawaban yang ditawarkan oleh para aliran-aliran atau kepercayaan ini bisa menjawab pertanyaan gue. Oke. Gue lebih nyaman dengan ilmu pengetahuan yang umum yang memang dengan gamblang tidak pernah mengatakan bahwa jawabannya pasti. Dan itu memberikan penjelasan yang masuk akal. Betul, karena artinya secara tidak langsung yang gue pahami adalah saat ilmu pengetahuan tidak pernah mengungkapkan bahwa kita mulai dari asal muasal penciptaan aja deh. Sebenarnya dari mana kita semua berasal ini, bahkan ilmu pengetahuan pun tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Iya. Yang ada hanya asumsi berdasarkan tebakan yang teredukasi. Menurut saya itu ada benarnya, karena Tuhan itu tidak bisa dijelaskan secara logika, dan juga setiap agama memiliki pemahaman yang berbeda-beda juga tentang bagaimana mereka meyakini Tuhan. Jadi menurut saya itu merupakan hal yang wajar jika beliau bingung mengenai penjelasan yang pasti tentang Tuhan dan penciptaan. Lalu yang kedua, beliau mengatakan bahwa Tuhan itu penting dan tidak penting untuk diketahui karena kita sebagai manusia hanya menjalankan kehidupan sehingga kehidupan ini bisa menumbuhkan sesuatu. Kalau buat gue sih, apakah pertanyaan Tuhan ada atau tidak itu penting? Itu mungkin antara penting dan tidak penting kalau buat gue. Karena pada akhirnya terlepas dari apakah dia itu ada atau tidak ada, apakah dia ada tapi sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak, terlepas dari pertanyaan itu, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang udah terjadi sekarang ini untuk jadi sesuatu gitu. Atau saya kurang setuju dengan pendapat beliau, karena menurut saya keberadaan Tuhan itu penting untuk diyakini, karena bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan dengan baik jika tidak ada yang memberi kehidupan tersebut. Lalu yang ketiga, beliau berpendapat bahwa beberapa orang beragama cenderung mengejar akhirat tanpa memberikan sumbangsih kepada peradaban dan kemajuan umat. Itu adalah apakah Tuhan ada dan tidak ada, bahkan ini dilakukan oleh sebagian ateisme juga, orang-orang ateis ini bahwa apakah Tuhan ada dan tidak ada, perdebatannya di situ tanpa dia sebagai individu bisa memberikan sumbangsi apa-apa kepada masyarakat gitu loh. Iya. Jadi dia terjebak di situ gitu. Jadi pendeknya makna kehidupan manusia seharusnya ada pada realitas tataran aplikasi, apakah dia Harusnya. memberikan sumbangsi pada masyarakat atau tidak. Harusnya. Bukan soal apakah Tuhan itu ada kemudian kita beribadah dengan ritual-ritual tertentu gitu. Betul, karena menurut gua pada akhirnya kita anggaplah, kita ambil skenario lah Kak. Misalnya ternyata Tuhan ada. Gitu, ternyata Tuhan ada. Dan Tuhan dihadapkan dengan pilihan, ini gue simplifikasi aja ya. Tuhan dihadapkan dengan pilihan, ada orang yang percaya dia ada, tapi nggak memberikan sumbangsi. Dan di satu sisi mungkin ada orang yang mungkin dia antara, gue nggak tahu ya dia ada atau enggak, tapi lebih memberikan sumbangsi dari sesuatu yang bisa diukur lah. Jadi mungkin lapangan pekerjaan, atau mungkin dia berusaha menjadi orang yang lebih baik. Menurut saya benar, karena kalau orang hanya mengejar akhirat tanpa memikirkan sumbangsih kepada sesama, hal tersebut tidak menjadikan orang yang beragama lebih baik daripada orang yang tidak beragama tapi mampu memberikan sumbangsih kepada sesama. Karena kita juga diberikan kehidupan, itu juga sebagai salah satu bentuk nikmat yang harus kita hargai, harus kita syukuri. Nah, cara kita menghargai dan mensyukuri kehidupan tersebut adalah dengan berbuat hal-hal baik.
pernyataan beliau yang menurut saya menarik untuk dibahas, yaitu ateis selalu dihadapkan dengan pertanyaan bagaimana jika pemahaman Anda salah. Padahal pertanyaan tersebut bisa dikembalikan kepada umat yang beragama, yaitu bagaimana jika Anda yang beragama itu salah. Bagaimana kalau selama ini Anda meyakini agama yang salah dan hanya membuat Tuhan yang sebenarnya semakin marah? Jadi maksudnya kalau misalnya ada pertanyaan yang mengatakan bagaimana kalau Anda salah, saya balik bagaimana kalau Anda salah. Oh, jadi kalau ateis itu cuma 50-50. Ya, Ada dan tidak ada. Ada dan tidak Kalau ada. yang misalkan beragama 1 banding 2.500. Ya, dan bagaimana kalau ternyata Anda yang beragama ada di agama yang tanda kutip salah, dan setiap hari Anda hanya bikin Tuhan yang benar makin marah. Oke, jadi mengingat dengan banyaknya agama di muka bumi ini mendukung pernyataan tersebut. Karena semua agama pasti selalu merasa benar, selalu merasa bahwa ajarannya lah yang paling tepat, dan ajaran di luar agama tersebut bahkan bisa saja dianggap sesat, seperti itu. Jadi, ini juga mendukung pernyataan Coki di awal video tentang kejelasan keberadaan Tuhan, karena kita juga tidak tahu bagaimana wujud Tuhan yang sebenarnya, bagaimana cara kerja Tuhan, bagaimana ajaran yang paling benar, yang paling tepat. Karena ya selama ini kita hanya menganggap benar hal-hal yang kita yakini saja. Setelah menonton video tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa bagaimanapun cara kita meyakini Tuhan, kita harus menjalani kehidupan dengan melakukan perbuatan baik. Karena kita hidup itu tidak hanya untuk mati saja, tapi juga untuk dijalani, untuk dihidupi sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang telah Tuhan berikan. Karena Tuhan itu tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan Tuhan juga tidak mungkin salah menempatkan hal-hal pada tempatnya. Tuhan juga maha bijak. Jadi bagaimanapun cara kita meyakini Tuhan, bagaimanapun cara kita memandang Tuhan, Tuhan tidak akan pernah salah menilai hambanya. Menjadi seorang yang beragama juga belum tentu menjadikan kita menjadi seorang yang lebih baik daripada seorang ateis. Karena jika kita umat yang beragama diberi kehidupan tapi tidak menjalani dengan hal-hal yang baik, juga percuma. Maka dari itu, teruslah berbuat hal baik bagaimanapun caranya kita memandang Tuhan. Jadi itu saja pendapat-pendapat saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, atau mungkin pendapat yang kurang sesuai. Sekian, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.